Okta iki. Nah, pemanas yang cilik-cilik ngoten niku. Loh, paling adanya 30.000 Ustaz. Kalau misalnya besok gimana Ustaz? 30.000. Ya Oke. dibawa dulu saat Nanti besok sisanya ya nyusul. nyusul gitu gimana Ustaz? Oh gitu. Ini saya serahkan 50.000. Oke. Nggih. Kemudian masnya nyerahkan 30.000 30.000. nggih. Gini. Iya. Ya. Nggih boten pareng. Loh. Ini nggak boleh. Lo kan nanti juga dikasihkan Ustaz. Besok maksudnya harus bayar? tunai. Oh gitu. Harus tunai. Jadi kalau tukar menukar uang dengan uang, Iya. dia harus tunai. Saya nyerahkan 50.000, maka nanti masnya juga harus nyerahkan 50.000. Oh gitu. Meskipun pecahannya beda. Nggak boleh ditunda, Ustaz. Nggak boleh ditunda, meskipun nanti akan diserahkan kekurangannya. Oh, gitu. Karena kalau ada selisih seperti ini, jatuhnya riba nasi'ah. Ada bagian yang tertunda, yang belum diserahkan. Oco mangane. Ada juga di buku ini, di buku yang tadi disebutkan. Nah, mesti durung diwaca kabeh iki. Tekanku. Iya, jadi ada dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW pernah mengatakan, "Adz-dzahabu bidz-dzahab yadan biyadin mithlan bimithslin." Emas kalau ditukar dengan emas, itu harus dari tangan ke tangan, artinya tunai. Mithlan bimithlin, nilainya harus sama. Bagaimana hukum suami membiarkan istrinya masih tak suka tampil tabaruj, apalagi upload foto di sosmed? Tapi suami tahu tuh, ya. Nah ini takutnya masuk dayus, Pak. Tahu nggak dayus? Suami yang nggak punya rasa cemburu. Kata Rasulullah tidak masuk surga dayus. Ya masa dia seneng sih istrinya dinikmatin sama laki-laki? Nggak boleh lah. Nasihatin dong istrinya, mah. Kamu tujuannya ngupload foto kamu di sosmed apa coba tujuannya? Pasti pengen disebut cantik kan? Iya, jangan, nggak boleh mah. Perempuan tuh harus lebih ya tertutup, nggak boleh ya suka upload foto di mana di Facebook dan yang lainnya. Kecuali kalau memang membernya perempuan semua, nggak ada laki-lakinya, semua perempuan. Mereka yang di luar sana itu akan berkata kepada panjenengan, ini adalah taklim Trinitas. Tuhan itu tiga. Menurut mereka Tuhan itu satu. Ini bukan Trinitas. Allah tetap satu. Cuman hanya saja Allah itu adalah zat yang disembah. Itu maknanya uluhiyah. Allah itu pencipta. Itu rububiyah. Allah itu punya nama-nama yang baik. Yang harus kita agungkan. Itu asma wa sifat. Tujuannya apa sih kok dibagi-bagi ini? Untuk membantah kesirikan mereka. Sebenarnya mereka itu kebakaran jenggot. Kebakaran jenggot. Karena mereka tahu Allah pencipta, tapi masih pergi ke dukun. Mereka tahu Allah itu pemelihara alam raya, tapi masih ke kuburan orang-orang soleh. Mereka tahu Allah itu yang bisa ngasih rezeki, mereka masih ngalah berkah ke tempat-tempat yang dikeramatkan. Itu untuk membongkar kedoknya mereka. Makanya mereka nutup-nutupi, lalu mengklaim kita, Wahabi Salafi itu Trinitas. Orang yang Allah sesatkan adalah orang yang Allah jadikan hatinya benci terhadap ajaran Islam dan memandang buruk terhadap ajaran Islam. Adapun orang yang Allah berikan hidayah, Allah jadikan hatinya cinta terhadap Islam, selalu memandang baik terhadap ajaran Islam, dan dia pun memandang buruk terhadap semua yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ingatlah jemaah sekalian, ini termasuk hidayah yang Allah berikan kepada seorang hamba. Dia mencintai ajaran Islam dan dia memandang baik ajaran Islam, dan dia membenci serta memandang buruk semua yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagaimana Allah tegaskan, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Akan tetapi Allah yang menjadikan hati-hati kalian cinta kepada keimanan dan menghiasinya di hati-hati kalian, yaitu menjadikan hati kalian memandang baik semua amalan-amalan keimanan, semua amalan-amalan Islam. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah yang menjadikan hati-hati kalian benci kepada kekafiran, kefasikan, dosa-dosa besar dan semua kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun. Mereka yang mencintai keimanan dan memandang baik amalan-amalan keimanan dan membenci kekufuran, dosa-dosa dan kemaksiatan dan memandang itu adalah buruk. Ulaika humur rasyidun.
rasyidun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Maka jemaah sekalian, setiap kita hendaklah bermuhasabah, mengoreksi diri kita. Apakah masih ada ajaran, perbuatan manusia, ucapan manusia yang bertentangan dengan ajaran Islam yang kita setujui, yang kita sepakati, yang kita dukung, yang kita cintai? Itu adalah tanda-tanda kita tidak mendapatkan hidayah. Atau sebaliknya, adakah ajaran-ajaran Islam yang kita tidak suka, atau kita merasa ada ajaran Islam ini yang menyempitkan hidup kita, membuat kita susah? Ini adalah sebuah bahaya besar, karena itu tanda hidayah akan tercabut dari kita, atau bahkan kita belum mendapatkan hidayah sama sekali. Maka jemaah sekalian, hendaklah kita cintai semua ajaran-ajaran Islam, walaupun mungkin ada sebagian ajaran Islam yang belum mampu kita amalkan karena lemahnya iman kita. Begitu pula kita harus benci, kita harus berusaha menjauhi semua yang bertentangan dengan ajaran Islam. Jangan malah kita dukung, jangan malah kita kampanyekan tanda-tanda orang-orang yang mendapatkan hidayah. Dia cintai apa yang Allah cintai, dan dia benci apa yang Allah benci. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Wabillahi taufiq. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu. Ada teman yang nganjurin ke saya begini, Ustadz, kalau ikut kajian jangan hanya ikut salafi. Coba cari yang lain sebagai pembanding. Kalau yang dimaksud dengan salafi di sini artinya ustadz tertentu, maka saya katakan kita jangan menuntut ilmu kepada satu ustadz. Harus menuntut ilmu kepada ustadz yang banyak. Tapi kalau salafi maksudnya, jangan kamu ngaji ke ustadz yang manhajnya salaf doang. Nah sekarang jadi pertanyaan, kalau selain manhaj salaf, manhaj siapa yang akan kita ikuti? Salaf itu siapa? Salaf itu sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kita beragama hanya mengikuti manhaj mereka, tidak boleh mengikuti manhaj yang lain. Mau ngikutin manhaj Khawarij, sesat. Murji'ah, sesat. Yang direkomendasi oleh Allah dan Rasulnya hanya sahabat. Maka kalau maksudnya jangan ngaji kepada ustadz yang manhajnya salafi doang, tapi juga coba ngaji yang manhajnya yang lain. Loh, mengerikan nih Bu. Seakan-akan manhaj sahabat itu alternatif. Sementara Allah menganggap manhaj sahabat itu satu-satunya manhaj yang harus diambil. Allah berfirman, "Fa'in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw." Jika mereka beriman dengan seperti apa yang kalian di waktu turun ayat ini siapa? Sahabat. Jika mereka beriman dengan seperti apa yang kalian wahai para sahabat imani, mereka akan dapat hidayah. Wa in tawallau, tapi kalau mereka berpaling, fa innamahum fi syiqaq, maka mereka pasti dalam perpecahan. Allah tegas mengatakan, orang yang tidak mengikuti manhaj sahabat pasti berpecah belah. Pasti itu. Rasulullah SAW juga mengatakan begitu. Ya, kata Rasulullah SAW apa? Inna sakata satakunu fitan, akan muncul fitnah-fitnah nanti. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kami lakukan di zaman muncul fitnah? Kata Rasulullah apa? Tarji'una ila amrikumul awal. Kalian kembalilah kepada urusan yang pertama. Rasulullah hanya memberikan satu alternatif saja. Kembalilah kepada urusan yang pertama. Dan tentu itu urusan para sahabat Rasulullah SAW. Kalau ada orang berkata, udah kamu ngikut ngaji itu jangan cuma ngikut manhaj salaf doang. Terus manhaj siapa? Ya ada manhaj buatan fulan. La wallah. Kita tidak butuh manhaj selain manhaj salaf. Karena itulah yang dilalui oleh seluruh ulama dari seluruh madhab. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, dan yang lainnya. Ibu ikut ya manhaj apa? Sufi. Manhaj Sufi tahu sendiri Bu. Mimpi wali itu apa? Pasti benar. Manhaj Sufi itu mengatakan wali itu nggak mungkin salah. Akhirnya ibu manhajnya kayak Sufi. Menganggap nih wali saya ini nggak mungkin salah. Akhirnya ucapan wali sama dengan ucapan Nabi. Musibah Bu. Ini tidak pernah diyakini oleh salafus saleh. Banyak orang yang berupaya untuk menjadikan negeri yang subur dan makmur ini sebagai negeri yang aman, damai, sentosa.
Apakah mungkin? Mungkin. Adakah dalam Al-Quran? Ada. Boleh dilihat dalam surat An-Nur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur. An-Nur itu surat ke-24. Ayat 55. Insyaallah tidak sulit untuk mencatat atau menghafalnya. Surat An-Nur ayat keempat. Ayat ke-55. Surat ke-24 ayat ke-55. Dan dengannya kami mengakhiri insyaallah. Dengan bagian ini insyaallah barangkali ada sharing, discuss atau yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah berjanji. Kalau Allah janji ditepati atau tidak? Pasti ditepati. Allah berjanji kepada hamba yang beriman dan beramal salih di antara kalian. Janji ini hanya tertuju untuk yang beriman dan beramal salih. Maka kalau penduduk negeri ini belum mewujudkan iman dan amal salih, janji Allah tak berlaku padanya. Ayat berlanjut. La yastakhlifannahum kama istakhlafal ladzina min qablihim la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Janji Allah yang pertama, Allah akan menjadikan mereka pemimpin di muka bumi ini sebagaimana Allah jadikan para pemimpin dari kalangan orang beriman dan beramal saleh yang dulu. Orang-orang yang dulu telah terbukti menjadi para pemimpin dunia. Bukan sekedar pemimpin dunia versi dunia, tapi pemimpin dunia versi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini janji yang pertama. Yang kedua, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum. Allah akan jadikan agama mereka selalu berada di atas, menang, tidak ditindas, tidak diinjak-injak, tidak dihinakan, tidak dinistakan. Ini janji Allah. Buat siapa? Yang beriman dan beramal salih. Allah akan jadikan agama mereka terpandang, tertinggi, menang, dihormati, tidak diinjak-injak, tidak dinistakan, tapi terhormat. Janji yang ketiga, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Kami akan menjadikan keadaan mereka aman sebagai perubahan dari rasa takut. Yang semula takut, Allah ganti rasa takut itu dengan rasa aman. Mereka orang yang beriman dan beramal salih diberikan 3 janji sekaligus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji yang ketiga, mereka tidak gentar di hadapan apapun, di hadapan siapapun. Allah akan cabut rasa takut, Allah ganti dengan rasa aman. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Nanti boleh di-cross-check dalam ayat 55 surat An-Nur tadi. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka beribadah hanya kepada Allah yang Maha Esa, satu, bertauhid. Ibadah mereka tidak ditujukan kepada yang lain. Mereka beribadah hanya kepada Allah. Tunduk dan patuh mereka hanya untuk Allah. Bergantungnya mereka hanya kepada Allah. Maka jangan salahkan siapa-siapa. Kalau seandainya ada bencana yang besar di sebuah tempat,
Kita bercermin diri, introspeksi. Mungkin karena kita jauh dari Allah. Kalau kita beriman, kalau kita bertakwa, kalau kita bertauhid, janji Allah subhanahu wa ta'ala 3 tadi. Ingin apa? Ingin kemuliaan, ingin kejayaan, ingin rasa aman. Ya'budunani, mereka beribadah hanya kepada aku. Tunduk dan patuh mereka untukku. Qul inna salati, terus wa nusuki, lalu wa mahyaya, selanjutnya wa mamati. Subhanallah, ini makna yang mendasar tapi juga mendalam. Katakan olehmu, sesungguhnya salatku, ibadahku, sembelihanku, bahkan hidup dan matiku untuk Allah. Hidupku untuk Allah, matiku pun untuk Allah. Lillahi Rabbil Alamin, hanya untuk Allah, Rabb alam semesta. La syarikalah, tidak ada yang bersekutu dengan Allah dalam hal ini. Dalam hal tujuan, dalam hal obsesi, Allah subhanahu wa ta'ala. Syaratnya adalah ya'budunani, mereka beribadah hanya kepadaku. La yusyrikuna bi syai'a, mereka tidak berbuat syirik kepada siapapun selainku. Subhanallah. Ambillah janji ini. Yang tersebar di masyarakat, katanya kalau orang menegakkan sunnah di tahun-tahun belakangan ini dibilang Wahabi, betul? Ya mudah-mudahan si pemirsa menyaksikan ini sama Kang potong video, potong ente kalau berani nih. Ya. Ini Anda jelasin sama ente ya. Abad kedua Hijriah, dulu memang ada pentolan Khawarij, Abdul Wahab bin Abdurrahman Rustum di Afrika Utara. Ini Khawarij yang Rasul bilang kilabun nar, anjing-anjing neraka, kata Rasul. Bacaan Quran sahabatku pun kalah sama mereka, apalagi kita. Terkecoh. Jadi kalau Quran sahabat aja kalah sama Khawarij, ya berarti kan mereka betul-betul mempraktekkan sunnah, cuma ala mereka keras, kaku. Nah, ini yang tersebar, sehingga musuh-musuh Islam ini melihatnya dari situ tuh. Sehingga pada tahun 300 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, yakni Muhammad bin Abdul Wahab dengan dakwah sunnahnya ini difitnah. Dikatakan Wahabi oleh orang Inggris karena nggak bisa menyentuh Saudi Arabia. Cuma gara-gara mirip Muhammad bin Abdul Wahab. Tadi Abdul Wahab bin Abdurrahman Rustum. Abdul Wahabnya dibilang Wahabi. Ya kalau dia mungkin Abdul Wahab Wahabi mungkin karena namanya Abdul Wahab. Tapi kalau dia kan Muhammad bin Abdul Wahab. Berarti kalau mau dinisbatkan pada beliau namanya Muhammadiyah dong. Bukan Wahabi ya. Nah ini yang perlu diluruskan. Nah masyarakat jangan sampai terkecoh. Apalagi kalau sampai levelnya Anda membenci sunnah. Ini yang paling bahaya. Ya Allah, tak akan tergantikanlah sunnah. Asik sunnah tuh asik. Laki-laki menegakkan sunnah, perempuan menegakkan sunnah, nikmat. Tapi kalau bulan Safar, kalau kita melihat dalil ini sepengetahuan kita, nggak ada di sana dalil khusus yang menunjukkan bahwasanya bulan Safar ini memiliki keutamaan khusus. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. Sabahun nur. Semoga Allah menjaga antum Ustaz. Amin. Jazakallah khairan insyaallah. Begini Ustaz, ana mendengar pagi-pagi gini banyak yang terlintas dari teman-teman. Kalau kita sekarang lagi masuk pertengahan bulan Muharram. Ya. Sebentar lagi masuk bulan Safar Ustaz. Terus teman-teman ini ada yang banyak tanya tentang bulan Safar. Ya. Seperti apa sih bulan Safar dalam Islam? Nah, karena minimalnya ilmu ana Ustaz, ana pending dulu aja lah. Nanti ana tanyakan ke Ustaz. Nah, baik. Ana tanyakan ke Ustaz Abdullah. Sehingga pagi ini ana tanyakan ke antum Ustaz. Kebetulan bertemu sama antum. Jazakallah khairan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sebelumnya jazakumullah khairan atas kepercayaannya. Dan memang benar sebentar lagi kita akan memasuki bulan Safar. Dan tentang bulan Safar ini tentunya
untuk mengetahui lebih dalam keutamaan yang ada di dalamnya dan seterusnya, kita perlu membuka buku-buku yang telah dikarang oleh para ulama. Tentang masalah shofar, bagaimana kok bisa mereka memberi nama bulan ini dengan bulan shofar? Ini ada yang mengatakan shofar itu dari kata sifr. Sifr artinya apa? Nol, Ustaz. Nol ya. Kosong gitu ya. Kosong. Kenapa dinamakan shofar? Karena dulu orang-orang ahlul jahiliyah itu kan, shofar ini kan bulan yang pertama setelah 3 bulan haram. Setelah 3 bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Di 3 bulan tadi kan mereka nggak boleh perang. Ya nggak boleh perang, ya nggak boleh mendolimi, kan gitu. Akhirnya keinginan mereka untuk perang itu kan tersimpan selama 3 bulan. Pas datang bulan Shofar, mereka segera keluar dari Mekah. Ya, meninggalkan kota Mekah dalam keadaan kosong. Nah, makanya dinamakan dengan bulan Shofar. Ada yang mengatakan demikian. Nah, ada yang mengatakan yang lain, ya kenapa dinamakan bulan Shofar? Karena setelah itu mereka keluar berperang, mungkin menyerang kabilah yang lain, mengambil harta mereka, mengambil ya apa yang berharga yang mereka miliki, sehingga mereka menjadi kosong, tidak punya harta lagi. Itu mengosongkan harta orang lain gitu. Nah, itu ada yang mengatakan demikian. Allahu a'lam. Ya, tentang kebenarannya yang jelas itu disebutkan di beberapa kitab lughah. Ya, kitab yang berkaitan dengan lughatul Arabiyah. Disebutkan di situ tentang sejarah, ya kenapa dinamakan ya shofar itu dengan shofar. Ya, ada hubungannya dengan kalimat sifar, yaitu mengkosongkan tadi. Ya. Kemudian tentang masalah keutamaannya, setahu Anda tidak ada di sana dalil yang khusus yang berbicara tentang keutamaan di bulan Shofar. Ya, beda dengan bulan Ramadan, ya beda dengan bulan Muharram, ya beda dengan bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kan di situ memang ada dalil khusus ya. Bahwasanya dia adalah bulan yang haram kan gitu. Tapi kalau bulan Shofar, kalau kita melihat dalil ini sepengetahuan kita, nggak ada di sana dalil khusus yang menunjukkan bahwasanya bulan Shofar ini memiliki keutamaan khusus. Nah, bagaimana sikap kita? Ya kita biasa saja. Jangan kita meyakini ada keutamaan khusus di bulan tersebut. Ya, karena kalau kita meyakini, berarti kita menambah-nambah di dalam agama sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena tambahan kadang berupa keyakinan, kadang berupa amalan gitu. Ya sudah, kita cukupkan. Ya, tidak boleh kita meyakini keutamaan tertentu di bulan Shofar ini. Ya. Bagaimana hukum seorang istri yang bercerai dengan suaminya kemudian melarang suaminya ketemu anaknya? Cerai saja itu sudah merusak sang anak. Ditambah lagi menjauhkan anak dari bapaknya. Anggap sang suami yang melakukan kesalahan. Si Din Ustaz berselingkuh, si Din main judi online, hendak ulun bakar sudah. Iya, anggap suami salah, akhirnya kalian bercerai. Itu saja sudah kesalahan kalian berdua. Dan orang tua terutama yang divorce bercerai, jangan menjadikan anaknya membenci kepada orang tuanya. Itu bapakmu nak, itu ibumu nak. Kami berpisah karena satu dan lain hal. Maafkan kami. Tetapi itu tetap bapakmu, itu tetap ibumu. Jangan jauhkan anak dengan orang tua. Itu ladang. Ladang dia sukses dunia akhirat. Wallahi, ladang dia sukses dunia akhirat. Jangan jauhkan. Berdamailah dengan diri sendiri. Maafkan. Jangan masukkan anakmu ke dalam permasalahanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala dhalimin.
wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat Abu Amr atau Abu Amrah, Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Ia pernah mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka." Qala, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Abu Amr, Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, pernah mengatakan, aku pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu perkataan tentang Islam yang mana aku tidak akan bertanya kepada siapapun selain engkau." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Katakanlah, aku telah beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah." Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan dan nasihat kepada seorang sahabat beliau yang bernama Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi, dan sekaligus sebagai nasihat bagi kita semua umat Islam. Nasihat yang sangat agung, di mana beliau menyampaikan dengan kata-kata yang singkat namun padat maknanya. Dalam nasihat tersebut terkandung dua pesan yang sangat agung. Yang pertama, beliau mengatakan, "Qul amantu billah." Katakan, aku telah beriman kepada Allah. Di sini Nabi memerintahkan kepada umat Islam agar senantiasa beriman kepada Allah. Beriman dengan lisannya, beriman dengan hatinya, beriman dengan anggota badannya. Dan inilah iman yang sah, iman yang benar, iman yang sempurna, sebagaimana yang dipahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Iman yang dipahami oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian pesan yang kedua, tsumma istaqim. Kemudian istiqomahlah. Maksudnya apa? Istiqomahlah di atas iman. Istiqomahlah, tegarlah, sabarlah di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan istiqomah? Istiqomah adalah meniti jalan yang lurus. Meniti jalan yang lurus tanpa berbelok ke kanan maupun ke kiri. Dengan senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Itulah istiqamah. Istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas sunnah sampai kematian menjemputnya. Kemudian, ketika seorang muslim dan muslimah telah istiqamah di atas iman, maka ia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang besar yang diberikan oleh Allah kepada hamba tersebut. Apa keutamaannya? Dijelaskan dalam surat Fussilat ayat yang ke-30 dan 31. Allah berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim." Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fadilah, keistimewaan dan keutamaan yang akan dirasakan dan didapatkan oleh setiap hamba yang istiqamah di atas iman sampai kematian menjemputnya. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengatakan Tuhan kami hanyalah Allah, Tuhan kami yang hak, sesembahan kami yang hak hanyalah Allah. Tsumma istaqamu. Kemudian dia bersikap istiqamah di atas iman, istiqamah di atas tauhid sampai kematian menjemputnya. Maka akan turun dari langit malaikat-malaikat untuk menghiburnya dengan mengatakan, "Alla takhafu wa la tahzanu."
Kata para malaikat tersebut kepada hamba yang akan meninggal dunia. Orang-orang yang istiqomah di atas Islam dan iman. Mereka mengatakan, janganlah kamu takut, janganlah kamu bersedih. Dan memang itulah kondisi yang sangat mengerikan, sangat menyedihkan seorang hamba ketika akan meninggal dunia. Berpisah dengan keluarga tercinta, berpisah dengan kerabat, berpisah dengan teman dekat, dan meninggalkan harta benda yang ia cintai. Kondisi yang sangat menyedihkan, menakutkan. Tetapi bagi orang yang istiqomah di atas iman, Allah hilangkan rasa takut dan sedih dari dalam hatinya. Allah cabut, Allah ganti dengan rasa aman, dengan rasa tenang. Makanya tidak heran kalau ada di antara mereka ketika akan mati, tatkala keluarganya yang berdiri di sampingnya pada menangis histeris, dia malah tersenyum, dia berseri-seri. Kenapa? Telah dihilangkan oleh Allah dari hatinya rasa takut dan rasa sedih. Bahkan dia bergembira. Kenapa? Para malaikat mengatakan, wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Bergembiralah, subhanallah. Padahal nyawa belum dicabut dari dalam jasadnya. Telah mendapat busyra, kabar gembira dari Allah bahwa dia akan menjadi penghuni surga. Allah akan memberikan jaminan perlindungan dan pengamanan bagi keluarganya. Dan Allah telah memberikan jaminan bahwa dia akan berkumpul bersama keluarganya dalam surga. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami adalah penolong, pelindung kalian dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Termasuk kata para ulama di alam kubur. Ketika ia menghadapi pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, dia mampu menjawabnya dengan benar. Kemudian di negeri akhirat, dia dilindungi oleh Allah dari kobaran api neraka. Inilah keutamaan-keutamaan yang akan dirasakan dan didapatkan oleh orang-orang yang istiqomah di atas iman, di atas tauhid, di atas sunnah, di atas Islam yang murni sampai kematian menjemputnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba yang diberi taufik oleh Allah, diberi pertolongan oleh Allah untuk mampu istiqamah di atas Islam dan iman, di atas tauhid dan sunnah hingga akhir hayat kita. Demikian, wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Sebagian di antara kita dulu belum sempat berbakti. Gimana cara berbakti? Yang pertama, jadilah anak soleh. Kalau kau jadi anak soleh, kau datang kajian, kau beribadah, kau bersedekah, orang tua itu dapat insya Allah pahalanya. Karena engkau adalah hasil orang tua. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari ditanya, orang laki mengatakan, ya Rasulullah, ibuku meninggal belum sempat berwasiat. Apakah aku bersedekah buat ibuku? Sampai. Kemudian istighfar buat keduanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang orang tua nih yang masuk surga di derajat yang tinggi. Lalu dia mengatakan, gimana aku bisa sampai ke tingkatan yang tinggi? Padahal amalku gak sampai seperti ini. Dikatakan kepada dia, karena istighfar anakmu untukmu. Yang selanjutnya, berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai oleh orang tua kita. Ibu kita punya saudari-saudari, kita datengin. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, termasuk kebaktian yang paling baik ketika seorang anak menyambung hubungan baik dengan orang-orang yang dicintai oleh orang tuanya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang aneh adalah orang yang binasa padahal keselamatan ada bersamanya. Beliau ditanya, apa keselamatan itu? Kata beliau, istighfar. Lalu beliau mengatakan, tidaklah seorang hamba diilhami oleh Allah untuk beristighfar sementara dia berkehendak mengazabnya. Kalau Allah mudahkan lisan kita mengatakan astagfirullah, berarti Allah tidak ingin menyiksa kita. Itu keutamaan luar biasa. Luqman al-Hakim berkata bahwa dia berwasiat kepada anaknya, wahai anakku, Allah memiliki beberapa waktu tidak ditolak orang yang meminta pada waktu itu. Kayak sepertiga malam, antara azan dan iqamah, waktu-waktu mustajab. Apa kata beliau untuk wasiat kepada anaknya? Perbanyak istighfar. Bukan minta.
Istighfar saja. Karena istighfar sudah cukup mewakili semua permintaan kita. Lihat waktu Nabi Adam AS dikeluarkan oleh Allah dari surga. Apakah beliau mengatakan, ya Allah kembalikan aku ke surga ya Allah. Mohon maaf kepada Allah, istighfar. Rabbana zalamna anfusana. Wahai Allah kami zalimi diri kami. Wa illam takfir lana wa tarhamna kunna minal khasirin. Kalau engkau tidak maafkan kami, maka kami termasuk orang-orang yang rugi. Begitu luar biasa. Karena dengan itu Allah maafkan, maka semua fasilitas akan dikembalikan. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang bertanya kepada yang lainnya, sungguhnya apa tujuanmu hidup dalam kehidupan ini? Apa cita-citamu? Tentunya cita-cita, tujuan adalah perkara yang besar yang setiap orang berusaha untuk meraihnya dalam kehidupan ini. Adapun orang-orang yang memiliki akal yang rendah, maka tujuan mereka, cita-cita mereka hanya terbatas pada dunia yang sangat rendah. Yang dunia tersebut tidaklah bernilai di sisi Allah, ya, kecuali seperti sayap seekor nyamuk. Sayap seekor nyamuk berapa dijual? Kalau seandainya saya memiliki sayap nyamuk, kalian ingin beli sayap nyamuk dariku berapa? Sangat tidak bernilai. Orang-orang yang akalnya rendah, maka demikianlah tujuan mereka, cita-cita mereka hanyalah untuk murni perkara dunia. Tujuannya adalah bagaimana bisa meraih harta yang banyak. Saya ingin meraih gelar yang tinggi supaya bisa menghasilkan uang yang banyak. Saya ingin bisa mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Itulah tujuan mereka, dulu cita-cita mereka. Akan tapi orang-orang yang memiliki hati yang bersih, memiliki akal yang besar, maka cita-cita mereka perkara yang lain. Mereka ingin bisa mencapai apa yang telah dicapai oleh Ibrahim alaihissalam. Sungguh Ibrahim telah bertemu dengan Rabbnya dengan membawa hati yang bersih. Maka mereka ingin pula bertemu dengan Rabb mereka dengan membawa hati yang bersih. Inilah tujuan yang termulia. Inilah tujuan yang tertinggi. Maka setiap kita bertanya dalam dirinya dan menjadikan cita-cita kehidupannya, bagaimana saya bisa bertemu dengan Rabb saya dengan bawa hati yang bersih. Ingatlah Ibrahim alaihissalam adalah teladan kita. Bahkan Ibrahim alaihissalam adalah teladan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, ikutlah agama Ibrahim yang lurus. Maka Ibrahim alaihissalam adalah qudwah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi para anbiya. Ibrahim alaihissalam telah bertemu dengan Rabbnya dengan hati yang bersih. Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bertemu dengan Rabbnya dengan hati yang bersih. Para sahabat telah bertemu dengan Rabb mereka dengan hati yang bersih. Para syuhada telah bertemu dengan Rabb mereka dengan hati yang bersih. Para salihun telah bertemu dengan Rabb mereka dengan hati yang bersih. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Bagaimana kita bisa bertemu dengan Rabb kita dengan hati yang bersih? Jadikanlah ini sebagai cita-cita kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya hendaknya kita menjadikan cita-cita kehidupan kita sejak saat ini. Bahwasanya kita berusaha bertemu dengan Rabb kita dengan membawa hati yang bersih. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukanlah maksud dari pembahasan kita yaitu kita berpaling dari dunia. Tidak. Bukan maksudnya kita menghindari dunia. Tapi jangan jadikan dunia sebagai nomor satu. Yang menjadi nomor satu harusnya bagaimana kita bertemu dengan Allah dengan hati yang bersih. Tempatkanlah dunia pada tempatnya. Jadikanlah dunia nomor dua. Tapi yang selalu di hadapan mata kita, yang selalu menjadi cita-cita kita adalah bagaimana bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Apakah boleh mengikuti ustadz dari
radio tertentu yang mengajarkan Quran dan Sunnah, tetapi sering menyerang ustaz sunnah yang lainnya. Saya bilang, antum belajar agama, bukan belajar cuma ilmu, belajar adab, belajar akhlak. Ya. Kalau ada orang yang akhlaknya seperti ini, kerjaannya mencaci maki, dan kita tahu bahwasanya ustaz yang mencaci maki itu benar, dikatakan ahlul bidah padahal tidak. Kalau diminta pertanggungjawaban enggak pernah memunculkan bukti, maka jangan ngaji sama orang seperti ini. Ya akhi, kata Nabi SAW dalam hadis, inna akrabakum minni ahabbakum ilayya wa akrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahsinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat di surga, yang paling aku cintai adalah orang yang paling akhlaknya mulia. Wa inna ab'adakum minni majlisan wa abghadakum ilayya, orang yang paling aku benci dan paling jauh dariku pada hari kiamat, kata Nabi, ats-tsartsarun, ya, orang yang banyak omong, ya, al-mutasyaddiqun, yang ngomong mencela orang lain, al-mutafahhikun, orang yang sombong, ya. Maka jadilah seperti perkataan Imam Syafi'i, dia berkata, raditu bimalikin hujjatan baini wa bainallah. Aku ridho Imam Malik menjadi hujah antara aku dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah bertanya kepada Imam Syafi'i, "Kau belajar sama siapa?" Saya bisa datangkan bukti, saya belajar sama Imam Malik. Mengambil ilmunya, mengambil apa? Adabnya. Adapun kalau kita belajar sama orang mulutnya kotor, kemudian mencela tanpa dalil, nampak kesombongan dalam dirinya, berkata-kata dengan penuh kesombongan, tidak menghargai sama sekali yang lainnya, ngapain ente belajar sama orang tersebut? Ilmu ente bisa jadi bumerang bagi antum. Ya. Antum ilmunya tinggi tapi akhlak amburadul, repot. Maka saya tidak anjurkan. Alhamdulillah ustaz-ustaz banyak. Antum cari ustaz yang antum bisa pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya kalau dapati ustaz yang suka begini, tinggalkan saja. Saya tidak mungkin bilang antum belajar sama orang seperti ini. Kalau antum tahu-tahu bilang Firanda sesat belakangan gimana? Ya. Kemudian antum mulai berpisah dari teman-teman antum. Antum menganggap yang hadir semua di Masjid Mu'adz bin Jabal sesat kemudian hari. Antum kemudian ribut sama kakak antum, akhirnya ribut sama ipar antum, ribut sama tetangga. Itu kan memutuskan silaturahmi, memutuskan tali ukhuwah, mudaratnya besar. Mudaratnya besar. Bilang mereka yang itu datang, saya siap dialog. Yang mereka mencela saya siap dialog. Yang mengatakan Ustaz Yazid mubtadi, silakan datang, buktikan Ustaz Yazid. Hanya sekedar nuduh Ustaz Yazid mubtadi tanpa dalil, repot. Panggil kita dialog. Kemudian ngaji sama orang seperti begitu, jangan ya akhi. Allah Azza wa Jalla menguji kita dengan ujian yang enak-enak atau yang ndak enak. Dua-duanya. Jenengan pengennya kalau dapat ujian itu ujian yang enak apa yang ndak enak? Yang enak. Apa mesti lulus? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kalian wahai umat manusia dengan yang buruk dan yang baik. Dan ujian ini akan menimpa siapapun. Enggak peduli apakah dia beriman atau tidak beriman. Enggak peduli apakah dia sholat atau tidak sholat. Enggak peduli apakah dia orang Islam atau orang kafir. Pokoknya semua manusia akan menghadapi ujian. Terus bedanya apa? Bedanya adalah sikap yang akan diambil oleh dua jenis manusia itu. Orang yang beriman, ketika dia mendapatkan ujian yang berat sekalipun, ketika dia mendapatkan ujian yang tidak enak, ketika dia mendapatkan musibah, ketika diuji sakit berat, maka dia akan segera menyadari bahwa antara nikmat Allah dengan musibah yang Allah timpakan kepada kita, banyak mana nikmatnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian berusaha menghitung nikmat Allah, pripun? Ndak akan
akan kalian mampu untuk menghitungnya. Kenapa? Karena saking banyaknya. Makanya orang yang beriman, seberat apapun ujian yang Allah timpakan kepada dia nggak akan berkeluh kesah. Tapi justru dia selalu positive thinking. Napa positive thinking? Husnudzon. Berprasangka baik. Ya tapi kan ketika kita ditimpa musibah itu kan nikmatnya jadi berkurang, Ustadz. Kalau kemarin-kemarin ketika duit banyak, bisa makan macam-macam, bisa milih makanan macam-macam. Apalagi kalau berhubungan dengan Allah. Ya tapi kan begitu rezeki berkurang jadi nggak bisa macam-macam kayak dulu lagi, Ustaz. Ketahuilah jamaah yang kami hormati. Dunia yang kita tinggali hari ini, kenikmatan yang ada di dalamnya itu intinya cuma 3 tok. Mari kita dengarkan apa yang dituturkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan beliau mengatakan hadis ini hasan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi." Barang siapa di antara kalian yang hari ini bisa tinggal di rumah dalam keadaan aman. Yang kedua, mu'afan fi jasadihi, tubuhnya sehat. Yang ketiga, indahu qutu yaumihi, dan dia bisa makan hari itu. Faka'annama hizat lahud dunya, maka orang itu seakan-akan sudah punya dunia seisinya. Intinya dunia itu cuma 3 ini. Yang pertama, aman tinggal di mana? Di rumah. Jenengan pulang ke rumah, bisa ketemu istri, bisa ketemu anak, bisa ketemu orang tua, bisa ngumpul di rumah lengkap. Itu nikmat yang luar biasa. Coba kita bayangkan, saudara-saudara kita yang ada di mana? Di Palestina. Apakah mereka mendapatkan karunia yang satu ini, nomor 1 ini? Aman tinggal di rumah. Lawang rumah mereka sudah hancur. Mau nggak mau mereka harus keluar dari rumahnya. Karena tidak ada tempat tinggal. Dibomi sama manusia-manusia jahat yang tidak berperi kemanusiaan. Manusia-manusia biadab yang tidak punya perasaan. Cuma rumahnya yang runtuh. Sekaligus di dalam rumah itu ada bapaknya, ada ibunya, ada anaknya, ada suaminya, mungkin ada istrinya. Terusir dari rumahnya dalam keadaan kehilangan manusia-manusia yang sangat dicintainya. Mengungsi. Tinggal di tenda-tenda pengungsian. Sudah tinggal di tenda pengungsian, masih dibantai oleh manusia-manusia jahat tersebut. Coba sekarang kita. Rumah masih ada. Keluarga masih ada. Kok sering ngeluh? Mana syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ya tapi kan kurang iki, kurang iku, kurang ini, kurang ini. Subhanallah. Sangat banyak nikmat-nikmat Allah yang tidak kita sadari. Sangat banyak nikmat-nikmat Allah yang kemudian didustakan. Mengeluh ini, mengeluh itu, berkeluh kesah setiap hari. Mbok yau kita ngeliat saudara-saudara kita yang di mana-mana yang ditindas, yang diusir, yang dibunuh. Kita mendapatkan karunia yang luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Stop! Jangan banyak ngeluh. Hati-hati dengan hukum syamata namanya. Syamata itu merendahkan orang lain. Kalau ada sesuatu yang tidak ada pada kita teman-teman sekalian, syukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah sampai menghina orang lain. Karena Allah meninggikan derajat kita justru dengan kita bersyukur.
Kata Nabi SAW, kalau kalian lihat aib pada diri seseorang, ucapkanlah alhamdulillahilladzi afani mimma btala bihi wa faddalani ala katsirin mimma khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan saya dari apa yang dicobakan kepada orang ini dan mendahulukan saya dengan kelebihan yang banyak dari makhluk-makhluk yang lain. Kita lagi lapar, pengen gado-gado, tapi gado-gado lagi tidak ada, yang ada mie goreng, makan saja. Itu kemasan, karena kalau sudah masuk di tenggorokan, kita sudah tidak bisa lagi memikirkan itu. Benar nggak? Sekarang orang ambil nasi nih, ayam, sambal, tempe, diambil. Kita masih bisa lihat ya, kemasannya masih ada. Baik, kita ambil, dicampur-campur di tangan kita masih bisa kita bedain. Begitu masuk ke lidah masih bisa dirasakan di lidah. Awal orang mau berzina masih bisa rasakan, gitu kan? Tapi begitu masuk ke tenggorokan masih bisa bedain mana tempe, mana sambal, mana ayam. Nggak ada ceritanya. Maka ini kata kuncinya. Tidak boleh orang selalu tamak, rakus, seakan-akan tidak pernah cukup dengan yang ada. Ini tidak boleh. Harta paling berharga bagi seorang wanita muslimah. Perhatikan bapak-bapak yang punya anak perempuan. Jangan biarkan anak perempuan Anda enak saja dibawa ke laki yang tidak mahramnya. Kita harus ketat terhadap anak perempuan kita. Daripada kita nanti berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berpesan, sebagaimana anak Anda ditanya tentang baktinya kepada Anda, tetapi ingat, orang tua akan ditanya oleh Allah lebih dahulu tentang anaknya dibandingkan anak ditanya tentang orang tuanya. Maka jaga anak-anak kita, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua muslim sholat otomatis berpahala. Tidak. Karena bisa jadi mungkin niatnya nggak ikhlas. Tata cara ibadahnya juga salah. Rasul saja mengatakan ada orang sholat 60 tahun. Tidak diterima sholatnya sedikit pun. Satu pun nggak diterima. Sholatnya 60 tahun. Kenapa? Cuma gara-gara ketika ruku tidak lurus tulang punggungnya. Dan ketika sujud tidak lurus tulang punggungnya. Hanya itu saja. Ikhlas niatnya. Tapi tata cara ibadah nggak mau mencontoh Rasul. Maunya suatu sembarangan. Pokoknya saya gerakin biasa aja ngikutin orang lain. Nggak boleh. Rasul menyuruh kita untuk lurus tulang punggung ketika ruku dan sujud. Bagi yang tidak punya uzur. Beda kalau sakit ya. Hanya gara-gara itu saja kata Rasulullah. Nggak mau meluruskan, dia bengkok ketika rukuknya. Dia bengkok ketika sujudnya. Nggak diterima ibadahnya selama 60 tahun. Dakwah salafiyah itu tidak fanatik buta kepada siapapun. Ya, tidak fanatik buta kepada ucapan siapapun. Bagaimanapun kedudukannya, mau dia profesor, mau dia doktor, mau dia syekh, mau dia ulama sekali bersiapapun, tidak fanatik buta. Ya, mereka hanya fanatik, dakwah salafiyah hanya fanatik kepada firman Allah dan sabda Nabi SAW. Ini bukan merendahkan para ulama. Bukan merendahkan para ulama. Justru ini kita sedang menjalankan wasiat mereka. Karena kata beliau, siapapun selain Nabi SAW itu pasti jatuh dalam kekeliruan. Pasti jatuh dalam kesalahan. Sebagaimana Nabi bersabda, kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti berbuat salah. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat. Maka ketika kita dapati ada ulama yang tergelincir, maka kita tidak mengikuti ketergelincirannya. Namun sosoknya dia sebagai seorang ulama tetap kita hormati. Ya, tetap kita junjung. Nanti akan ada bab khusus tentang hal ini. Ada poin khusus tentang hal ini, yaitu menghormati para ulama-ulama, namun tidak fanatik terhadap mereka. Orang-orang yang mereka telah meninggal dalam kubur hari ini, tidak ada sesuatu yang paling mereka sesali dalam kehidupan mereka, kecuali dari waktu yang telah mereka sia-siakan ketika mereka tinggal di dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan jeritan mereka dalam kuburnya. Rabbirji'uni la'ali a'malu saliha fima tarak. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Wa min warahim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia
supaya aku bisa beramal soleh dari apa yang dahulunya telah aku tinggalkan. Mereka tidak minta kembali ke dunia supaya bisa bertemu dengan istrinya. Mereka tidak minta kembali ke dunia agar bisa bertemu dengan anak-anaknya. Mereka tidak minta kembali ke dunia agar bisa menikmati makanan-makanan lezat. Tetapi mereka minta kembali ke dunia supaya mereka bisa beramal soleh dari apa yang dahulunya mereka tinggalkan. Perhatikan ini. Ada hamba yang berdosa. Ada hamba yang berdosa. Lalu dia bertobat. Adakah ciri-ciri bahwasanya Allah mencintai dia? Jawabannya ada. Apa cirinya? Di antara ciri Allah mencintai seorang hamba, Allah gerakkan hatinya untuk mencintai belajar ilmu agama. Itu tanda Allah mencintai dia. Karena tidak akan mungkin Allah menggerakkan orang untuk mendekat ke surga kecuali orang yang Allah cintai. Maka itu dalam sebuah hadis, fa inna Allah a'ta dunya ala man yuhib wa la man yuhib. Allah memberikan dunia kepada orang yang Allah cintai dan orang yang tidak Allah cintai. Fa innallaha la yu'til iman, tapi Allah tidak akan memberikan iman illa man yuhib, kecuali kepada orang yang Allah cintai. Berarti jika ada seorang hamba yang ditambahkan imannya, ditambahkan ilmunya, ditenangkan dengan ilmu agama, dinyamankan dengan ibadah, digetarkan hatinya dengan Quran, tanda Allah mencintai dia. Kalau rezeki itu sudah tercatat, ikhwat dan akhwat sekalian. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan seharusnya setiap muslim itu fokus memikirkan bagaimana hubungan terbaik terjadi antara dia sama Tuhannya, Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menjalankan tugas dengan baik dan kewajiban yang telah dibebankan kepadanya dan maksimal, serta tidak usah terlalu banyak fokus memikirkan masalah rezeki dan ajal. Karena keduanya hanya butuh ikhtiar yang sederhana saja. Untuk mendapatkan rezeki hanya butuh ikhtiar sedikit atau berusaha. Begitu juga dengan kematian butuh persiapan. Karena dua-duanya sudah dijamin dari sebelum penciptaan alam semesta ini. Dari statement beliau ini sebenarnya yang sangat menarik adalah bagaimana bukan kita tidak boleh ikhtiar dalam masalah rezeki. Kita boleh bekerja. Tetapi jangan lupa kalau semua itu sudah tercatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tak usah ragu dengan rezeki. Makanya Hasan Basri rahimahullah mengatakan, aku selalu senang dan tenang karena dua hal. Tentu ada beberapa athar yang lain disebutkan beberapa hal oleh beliau. Tapi saya fokus coba kedua hal dan beliau mengatakan karena yang pertama rezekiku sudah ditentukan oleh Allah, tidak akan pernah diambil oleh orang lain. Dan yang kedua adalah ajalku sudah ditentukan, maka aku akan selalu sibukkan untuk beramal. Al-Quran dan Sunnah adalah wahyu dari Allah. Disebutkan oleh Allah dalam surat An-Najm ayat yang ketiga. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwa Nabi itu berucap bukan dengan hawa nafsu, akan tetapi berdasarkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, jadi ini sudah kita fahami ya, bahwa sunnah itu sebagai tafsir bagi Al-Quran dan kedudukannya tempat kembali dari segala bentuk perselisihan. Kemudian para jamaah, lihat kedudukan sunnah ya dalam agama Islam dan hubungannya dengan Al-Quran. Kata Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, kata beliau, fahiya fil ihtijaj fi abwabil aqaidi wal ahkami wal halali wal harami. Kata beliau bahwa sunnah adalah dalil untuk kita berhujjah. Sunnah adalah dalil untuk kita berhujjah dalam bab-bab akidah, hukum-hukum, perkara yang haram ataupun perkara yang halal. Artinya kalau kita lihat sunnah ini adalah sebagai sumber hukum, sumber ketetapan syariat. Yang di atas sunnah kita bersandar akidah kita. Yang di atas sunnah kita sandarkan akidah kita. Yang di atas sunnah kita sandarkan agama kita. Ini merupakan akidah bagi seorang yang beriman. Wasairu syu'uniddin. Begitu juga sunnah adalah segala hal yang mengatur urusan agama. Sunnah ini Pak, barang siapa yang mengatur agamanya, mengambil dari selain Al-Quran dan Sunnah, maka sungguh dia adalah orang yang menyimpang dari jalan Allah.
Kenapa banyak KDRT terjadi? Karena banyak suami-suami yang tidak pernah kuliah pernikahan. Banyak menantu-menantu yang tidak pernah belajar tentang kewajiban dia sebagai suami. Dia kuliah tinggi, dia ambil S1, S2, S3, tapi tidak pernah belajar tentang kewajiban dia sebagai suami. Nol. Lalu dia diterima sebagai menantu sama kita. Perempuan itu tidak diciptakan dari tulang tangan, sehingga engkau dengan mudah memukulnya. Tidak diciptakan dari tulang kaki, sehingga engkau bisa semena-mena menginjak dia. Tapi dia diciptakan dari tulang rusuk, sehingga engkau harus mendampingi dia dan menjaga dia dengan kedua tangan. Banyak laki-laki yang baik di luar rumah, yang dia bisa berucap indah kepada temannya, sopan kepada karyawannya, kepada sahib-sahibnya, tapi sama istrinya susah dia memilih kata-kata yang indah. Kalau bicara sodakoh, siapa yang paling pantas mendapatkan sodakoh kita? Nafkah kita, istrimu yang menjadi tanggung jawab. Sallallahu alaihi wasallam.